as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan suratul Fatihah yang kita baca bersama, Allah limpahkan keberkahannya dalam majelis ilmu kita pada malam hari ini. Selanjutnya yaitu tilawah surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11 yang akan dibacakan oleh Bunda Dita. Kepada Bu Dita, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala aswajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin famani batagha wara'a dzalika faulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu, yaitu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yaitu yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Jazakumullah khair Bu Dita atas tilawahnya surat Al-Mu'minun. Langsung saja nggak Ibu-ibu, karena sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Adin. Monggo kepada Ustadz Adin untuk menjelaskan terkait dengan tafsir surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Kepada Ustadz Adin dipersilahkan. Halo Ustadz Adin. Baik, sambil menunggu Ustadz Adin mempersiapkan,
saya sampaikan ahlan wa sahlan bagi para ibu-ibu yang telah hadir di room Zoom pada malam hari ini. Mungkin ada yang belum mengenal Salimah Waru ya. Sedikit saya ulas tentang Salimah Waru. Jadi kami ini adalah sebuah organisasi masyarakat yang ada di Kecamatan Waru. Nah, kegiatan kami selain online juga ada yang offline ya. Kalau online itu biasanya kita ada Sabila, kemarin itu kita membahas tentang fikih oleh usadah-usadah lulusan Kairo. Itu biasanya kita di grup Salimah Waru. Di sini ada yang belum gabung di grup Salimah Waru, bisa raise hand dan nanti panitia akan memasukkan jenengan. Jadi grup Salimah Waru itu oke, Bunda Naura bisa dicatat Bunda Ria. Jadi Bunda Naura nomor WA-nya bisa disetorkan ke grup chat. Nanti kita akan add dan juga Bunda Ami Zahra ya. Jadi alhamdulillah di grup Salimah Waru ini kita banyak sekali kegiatannya. Selain online berupa kajian-kajian parenting, fikih gitu ya. Ada juga kita biasanya ibu-ibu itu kalau setiap Sabtu Ahad ada jadwal muamalah gitu. Dan selain online, kegiatan offline yang barusan kita laksanakan itu adalah cooking class kemarin di Delta Sari. Nah, kegiatan malam hari ini yaitu kajian tafsir insya Allah setiap 1 bulan sekali bersama Ustadz Adin. Selain itu kalau parenting sementara kita masih di WA group ya, jadi diskusinya terbatas di WA group. Mudah-mudahan nanti parentingnya juga bisa menyusul online. Alhamdulillah Ustadz Adin sudah siap. Tafadhol Ustadz Adin, dipersilakan waktu dan room Zoom-nya. Baik, jazakallah khairan Ustazah Mahira, Ustazah Ami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazadu iman ila imanihim. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Kecilin nak, di sini Bian, gak kerungu aku. Ilmalana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam hari yang penuh berkah ini Allah Ta'ala memilih kita untuk menjadi orang-orang yang rindu dengan taman-taman surga. Ada Raudhah di Madinah, itu dikenal dengan tempat yang mustajabah untuk berdoa. Mengapa dinamakan Raudhah? Karena di sanalah para sahabat senantiasa bertemu dengan Rasulullah, dan yang mereka lakukan bersama Rasulullah bukan ngerumpi, bukan gosip, ya, bukan ghibah, tapi mereka senantiasa lakukan bersama Rasulullah di Masjid Nabawi, yaitu senantiasa belajar, senantiasa thalabul ilmi, sehingga tempat itu sampai sekarang ya ditandai dengan karpet hijau, disebut sebagai Raudhah, yaitu taman surga. Dan mereka yang berdoa di Raudhah, maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga taman surga yang kedua, yang kita tidak harus jauh-jauh ke Madinah, Masjid Nabawi, tapi kita bisa dapatkan ya, apalagi dengan mudah lewat handphone sambil leyeh-leyeh, sambil santai, ya, yaitu taman surga di dunia berupa majlis ilmu. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u."
wahai sahabatku, kalau kalian melewati sebuah taman surga, maka berhentilah. Para sahabat bertanya, apa taman surga itu ya Rasul? Ya, sambil keheranan, kok ada taman surga di dunia? Maka Rasulullah menjawab, taman surga di dunia adalah hilaqud dzikr, majelis-majelis ilmu. Maka insya Allah kita yang hadir di sini termasuk hamba-hamba Allah pilihan yang Allah pilih untuk kita merasakan sejuknya taman surga di dunia. Mudah-mudahan kalau tamannya sudah kita masuki, surga, pintu surganya akan mudah kita buka. Amin ya Rabbal Alamin. Ustaz Ami, mohon maaf saya belum dijadikan co-host ini, belum bisa share. Ya. Kira-kira ibu-ibu sudah merasakan belum taman surga di rumahnya ini? Sudah kerasa sejuknya? Minimal cicilan, hutang, ya, tagihan-tagihan agak sedikit sedikit terkurangi lah. Hati ini yang sebelumnya agak sumpek menjadi tenang, ya. Mengapa? Karena memang orang yang menuntut ilmu, ya, orang yang dia senantiasa senang dengan ilmu, maka akan banyak keutamaannya, ya, akan banyak keutamaannya. Sampai ikan pun turut mendoakan, Masya Allah, ya. Jadi kita ini sedang didoakan oleh ikan-ikan, makhluk-makhluk Allah, ya. Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya di antara jalan surga. Innal malaikah la tadau ajnihatuha ridwan li talibil ilm. Bahkan para malaikat itu, ya, saking hormatnya kepada para penuntut ilmu, meletakkan sayapnya. Masya Allah, ya. Kemudian sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai pun ikan yang berada di dalam air. Maka dari hadis ini minimal ada 3 keutamaan yang kita dapatkan sebagai orang yang senang belajar, senang ikut majelis ilmu. Yang pertama, Allah mudahkan jalan kita menuju surganya Allah. Yang kedua, kita mendapatkan hormat dari malaikat dan dibersamai oleh para malaikat. Karena orang yang jauh daripada ilmu, maka temannya setan akan mudah menyesat. Kenapa kok orang-orang itu banyak tersesat? Karena jauh daripada ilmu. Maka temannya setan. Tapi kalau orang itu dekat dengan ilmu, temannya malaikat. Dibimbing dan diberikan kesejukan oleh malaikat. Dan yang ketiga adalah kita dimintai ampun oleh penduduk langit dan bumi. Masya Allah, ya. Bahkan sampai ikan yang berada di dalam air. Mudah-mudahan hadir kita di majelis ilmu ini memudahkan jalan kita menuju surganya Allah. Kita mendapatkan ampunan dari Allah dan dibanggakan, dibersamai oleh para malaikat, dan kita mendapatkan ampunan, ya, dari Allah yang dimintakan oleh para penduduk langit dan bumi serta ikan yang berada dalam air. Amin ya Rabbal Alamin. Surat cinta darinya. Ingin dicintai Allah? Sadarkah kita Al-Quran itu surat cinta dari Allah untuk kita? Itu artinya Allah lebih dulu cinta kepada kita. Tinggal kita buka surat cinta darinya, berusaha memahami dan meresapinya, lalu membalasnya dengan pengamalan. InsyaAllah, ya. Jadi sudahkah kita menjadikan Al-Quran sebagai surat cinta dari Allah? Seperti kita membuka surat dari orang yang kita cintai, ya. Orang yang senang dengan Quran, ya, itu orang yang membuka Al-Quran seperti membuka WA dari suaminya, ya. Seperti membuka SMS dari suaminya. Masya Allah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu tidak mau, dan bahkan dalam riwayat dikatakan Allah Ta'ala itu sampai cemburu, ya. Allah Ta'ala itu punya sifat cemburu, ya, kepada hambanya yang dia berpaling, ya, ketika dikasih surat cinta nggak mau buka. Allah cemburu, ya. Allah kemudian ingin hambanya itu kembali kepada Al-Quran, maka Allah berikan sedikit ujian, ya. Allah berikan sedikit masalah.
Allah berikan sedikit sakit, ya. Maka sakit masalah ujian itu sebetulnya Allah masih mencintai kita. Ya. Cara Allah supaya kita tidak lupa kepadanya. Oleh karena itu yang saat ini Allah sedang berikan sedikit ujian, sedikit masalah, ya. Maka mari kita sadari kita sedang dicintai oleh Allah. Saat ini kita sedang diperhatikan oleh Allah, maka mari kita kembali kepada Allah. Begitu pula, gimana caranya supaya Al-Quran menjadi sebuah surat cinta? Maka mari kita pahami, kita resapi, ya, dan kita balas surat cintanya Allah ini dengan kita amalkan ayat-ayat yang kita baca daripada Al-Quran. Ada dua tipe, ya. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan ada dua tipe orang dengan Al-Quran. Yang pertama, dia membaca Al-Quran hanya nyangkut di tenggorokan. Bacaannya indah, kemudian mendayu-dayu, ya. Atau dia menghafal Al-Quran, ya. Tapi hafalannya cuma sampai di tenggorokan. Ya. Itu orang yang dia punya hafalan, tapi belum menjadi akhlak. Quran belum mewarnai dirinya. Dia belum menjadi pribadi yang Qurani. Tapi tipe yang kedua adalah orang yang membaca Al-Quran, Al-Qurannya itu sampai ke hati. Ya. Qurannya sampai ke hati. Ya. Maka itu sesuai dengan surat Al-Anfal, ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan apabila ayat Al-Quran itu dibacakan, maka bertambah imannya. Sehingga kalau kita baca Quran, harus kita tanya, habis baca Quran ini iman saya gimana? Gitu ya. Kalau baca Quran kemudian nggak ada efeknya, berarti ada yang salah. Ya. Harusnya orang yang baca Quran dengan dengar Quran bertambah imannya. Maka mudah-mudahan insya Allah Allah membukakan pintu iman, Allah membukakan hati ini untuk bisa betul-betul memahami, kemudian bisa mencintai, dan juga bisa bahagia dengan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah salah satu wasilahnya yaitu dengan kajian tafsir. Mengapa tafsir? Karena kita tidak mengetahui Al-Quran secara dalam. Kita mungkin masih baca terjemahnya saja, tapi ada makna yang lebih dalam daripada terjemah, yaitu tafsir. Dan tidak semua orang bisa menafsirkan Al-Quran. Ya. Maka kita membaca dari tafsir yang dikarang oleh para ulama, ya. Dan dalam hal ini, insya Allah, saya akan mengambil tafsir As-Sa'di. Ya, Syekh As-Sa'di, tafsirnya namanya tafsir Al-Muyassar. Tafsir yang ringkas, ya. Karena memang insya Allah kita ingin memahaminya dengan mudah seperti itu. Baik. Tadi sudah dibacakan tentang surat Al-Mu'minun ayat 1-11 yang bercerita tentang ciri-ciri para pewaris surga Firdaus. Nah, ini enak ya. Saya mendapatkan pesan dari guru saya, kalau mau menghafal Quran, ya, itu supaya hafalan kita kuat, kita harus pahami alurnya. Kita harus bisa merasakan, ya, cerita atau isi daripada Al-Quran itu. Ya, maka kalau kita buka surat Al-Mu'minun ayat 1-11, ya, ini isinya adalah ciri-ciri orang yang mendapatkan warisan. Ya. Siapa yang senang dapat semuanya orang pengen dapat warisan, ya. Ya, tapi warisan yang terbaik adalah surga Firdaus. Masya Allah. Kenapa kok harus surga Firdaus? Ya, karena surga Firdaus ini adalah surga yang tertinggi. Ya, jadi bukan surga yang kaleng-kaleng atau surga yang ecek-ecek, tapi surga yang tertinggi. Ya, surga yang di dalamnya ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ya. Apa saja 7 golongan? Siapa saja sih 7 golongan yang bisa mewarisi surga Firdaus? Ya, maka akan kita bahas. Ya, insya Allah nanti sampai jam 7.45 ya, Saudami.
Setelah itu kita akan perluas dengan tanya jawab ya. Mudah-mudahan setelah kita mengkaji tafsirnya, kita bisa berubah ya, kita bisa bersemangat untuk menjadi salah satu lah di antara ciri-ciri orang yang mendapatkan warisan surga Firdaus itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mengapa kita perlu atau mengapa kita harus punya cita-cita mendapatkan surga Firdaus? Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, fil jannati mi'atu darajatin. Di surga itu ada 100 tingkat. Masya Allah ya. Ma baina kulli darajataini ya. Dan di antara tingkat itu ya, kama bainal ardi was sama. Jadi jaraknya antara satu tingkat dengan tingkat yang lain, ini ada 100 tingkat ya. Itu seperti langit dan bumi. Ya. Dan tingkat tertinggi di surga ya adalah darajatan ya. Adalah surga Firdaus. Ya. Mengapa? Karena wa minha tufajjaru anharul jannah al-arba'ah. Karena dari surga Firdaus itulah ya, memancarkan 4 sungai surga. Jadi muara sungai surga itu dari surga Firdaus. Wa min fawqiha yakunul arsh. Dan surga Firdaus itu berada di bawahnya arsy-nya Allah. Ya. Jadi langsung dekat dengan Allah. Ya. Jadi kalau kita analogikan itu ya, seperti hotel lantai yang paling tinggi ya. Dan saking tingginya itu artinya sudah mentok ya, di atasnya itu adalah arsy-nya Allah. Fa sa'altumullah, maka kemudian Rasulullah memerintahkan ya, bila kalian meminta kepada Allah, bila kalian berdoa kepada Allah, fasaluhul firdaus, maka mintalah surga Firdaus. Masya Allah. Jadi ini merupakan perintah Rasulullah ya, termasuk sunnah ya, kita berdoa untuk mendapatkan surga Firdaus. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di majelis ini, Allah berikan kepada kita kenikmatan bisa berada di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Nah, gimana caranya bisa ke surga Firdaus? Ya, maka harus kita pahami. Ya. Yang pertama, surga Firdaus adalah surga tertinggi di bawah arsy-nya Allah. Surga Firdaus diperuntukkan bagi orang yang menjaga keimanan dan senang beramal salih. Ya. Jadi iman itu harus dijaga sampai mati. Ya. Kemudian iman itu harus dibuktikan. Ya. Apa buktinya? Tidak hanya kita percaya, tapi yakin sama Allah. Yakinnya gimana? Ya, kalau saat ini mungkin kita lagi seret rezeki, yakin sama Allah, ya Allah itulah satu-satunya zat pemberi rezeki. Maka jangan sampai kita mencari hal yang haram. Kalau saat ini kita diuji sama Allah dengan sakit, yakin Allah lah penyembuh. Maka jangan minta ke dukun. Ya. Kalau saat ini kita sedang diberikan ujian rumah tangga, yakinlah sama Allah. Allah itu zat yang maha membolak-balikkan hati. Kemudian yang kedua, tidak hanya yakin, ya, tapi juga harus senang beramal soleh. Ya, maka di surat Al-Kahfi, ya, sungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, ya, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Yang ketiga, di dalam surga Firdaus terdapat 4 sungai, ya. Jadi muaranya itu dari surga Firdaus, yaitu sungai air tawar, sungai susu, sungai arak, ya, sungai madu. Masya Allah. Di dalamnya juga ada 4 mata air, yaitu yusamma salsabila, ya, air mata salsabil, kemudian zanjabil, kemudian rohiqin makhtum, ya, rohiq, kemudian ain min tasnim, ya, dan mata air tasnim. Masya Allah. Ada 2 mata air yang mengalir dan 2 mata air yang memancar. Ya. Kemudian juga ada yang namanya kafur wa mizajuhu, ya. Kafur, ya.
Kemudian ada Al-Kautsar. Ya, inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami berikan kepadamu telaga Kautsar, yaitu yang ada di surga Firdaus. Masya Allah. Firdaus menjadi bahasa Inggris paradise. Ya. Jadi kalau kita tahu bahasa Inggrisnya surga itu paradise, ya. Welcome to my paradise, gitu ya. Nah, itu dikata Firdaus. Ya. Dan memang Firdaus itu tercantum di kitab-kitab samawi. Ya, di Injil tercantum, ya, Taurat dan sebagainya, menunjukkan bahwasanya seluruh para nabi itu, ya, menginginkan surga. Baik, kita masuk ke tafsir As-Sa'di. Yang pertama adalah qad fazal musaddiqun billahi wa bi rasulihi al-'amiluna bi syar'ihi. Ya. Qad aflahal mu'minun, ya, sungguh beruntung, ya, orang yang yakin kepada Allah, orang yang membenarkan ajarannya Allah dan juga Rasulnya, dan orang-orang yang mengamalkan syariat-syariatnya Allah, itu pasti faza. Faza itu bisa bermakna beruntung. Yang kedua, bermakna menang. Ya. Jadi kalau bahasa Arabnya orang menang itu faizun. Faiz itu menang. Ya. Atau kalau ada perlombaan itu, ya, apa namanya? Namanya itu ya faiz itu, ya, insyaallah. Dan yang kedua, alladzina min sifatihim, ya, yang mana sifat orang-orang yang beruntung itu adalah annahum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka khusyuk dalam salatnya, tafruhu laha qulubuhum, yang ketika mereka salat itu hatinya ini hati bersih, hati yang jernih, ya, tidak lagi ada penyakit hati, tidak mudah iri, tidak mudah dengki, ya, atau kemudian tidak ada kebencian. Ya. Maka kalau sholat masih ada rasa benci, nah, sholatnya belum khusyuk. Kalau sholat kemudian sholat kita hati kita masih iri sama orang, ya, maka sholat kita belum sholat khusyuk. Masya Allah, ya. Dan waspada, ya, jangan sampai kita punya sifat iri. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, iya kawal hasad. Jauhilah sifat dengki, jauhilah sifat iri. Bainal hasad yaqul hasanat, karena sifat iri itu bisa memakan kebaikan-kebaikan, memakan pahala-pahala kita, kama ta'kulun nar al-hatab, secepat api yang melahap kayu bakar. Masya Allah. Sehingga nanti ada orang yang tiba-tiba di hari hisab itu kaget, loh, amal-amal saya kok hilang, amal-amal saya kok sedikit. Karena bisa jadi sifat iri dengki itu yang makan amal-amalnya. Maka jangan sampai amal-amal kita itu, ya, dihabiskan, ya, dibakar karena sifat iri yang kita miliki. Kita mohon kepada Allah, ya, dijauhkan dari sifat dengki. Bahkan di surat Al-Falaq, ya, kita diajari wa min syarri hasidin idza hasada, dan mohon kepada Allah dari keburukan orang yang dengki. Ya. Jadi punya sifat dengki aja udah buruk. Idza hasada, apabila dia mewujudkan kedengkian itu. Maka yang namanya iblis, ya, iblis itu kenapa dia diusir? Rajim, lawannya ar-rahim, ya. Jadi beda saja, beda. Kalau ar-rahim apa artinya? Yang penyayang. Ya, tapi kalau ar-rajim yang dilaknat, maka jin itu a'udzubillahi minasy rajim. Kita mohon kepada Allah dari iblis yang terlaknat. Nah, kenapa dia menjadi terlaknat, terkutuk? Karena dia punya sifat dengki, dengki sama Adam. Ya. Nah, itu rasis. Ya. Kenapa rasis? Dia membandingkan Adam diciptakan dari tanah, saya diciptakan dari api. Ya. Dan itu masih terjadi di dunia Barat. Ya, bahkan ketika perang Ukraina dan Rusia pun, ya, orang-orang di Ukraina itu yang diangkat itu hanya orang-orang kulit putih dulu. Jadi masih banyak rasis Eropa dan sebagainya. Dan itulah waris daripada sifatnya iblis. Ya. Maka sifat wadan warihihim, dan
orang yang sholat khusyuk itu orang yang gerakannya tenang, tidak terburu-buru. Orang yang memiliki iman dan yakin, ya, dan yakin kepada kekuasaan Allah serta mengikuti sunnah Rasulullah, pasti akan sukses dunia dan akhirat. Mereka itulah termasuk golongan pertama pewaris surga Firdaus. Jadi golongan pertama dari 7 golongan yang mewarisi surga Firdaus adalah orang yang menjaga imannya, ya, kemudian yakin dengan kekuasaannya Allah, ya, kemudian dia ikut sunnahnya Rasulullah. Ya, maka insya Allah pasti akan beruntung. Yang kedua, ya, golongan kedua pewaris surga Firdaus dan ciri orang mukmin yang sukses. Ya, jadi semua kita ini muslim dan semua kita ini mukmin, tapi kita belum tentu mukmin yang sukses. Ya. Mukmin yang sukses siapa? Mukmin yang khusyuk dalam sholatnya, bersih hatinya, tenang gerakannya, dan ketika sholat hanya Allah yang dipikir, bukan mikir cicilan ketika sholat, bukan mikir utang, ya, bukan mikir dunia, tapi Allah yang dipikir. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman, wa aqimis sholata li dzikri, dan tegaklah sholat dan dirikanlah sholat hanya untuk mikir aku. Karena Allah tahu, ya, dan Allah nggak maksa. Kita hidup di dunia ini, ya, 24 jam, kebanyakan itu mikir apa? Mikir Allah apa mikir dunia? Mikir gimana bisa hidup enak kan? Ya. Lah kita sangat sedikit sekali mikir Allah. Maka Allah minta kepada kita, ya, ketika sholat mikir aku. Ya. Oke lah, ketika selain sholat mikir dunia nggak masalah. Tapi ketika sholat mikir aku, sehingga kebangetan. Ya, orang yang sholat masih mikir dunia. Maka ada nama istilahnya takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan. Mengapa? Karena setelah takbir Allahu Akbar maka diharamkan mikir selain Allah. Yang ketiga, ya, walladzina hum tarikuna likulli ma la khairun fihi minal aqwal wal af'al. Ciri golongan yang ketiga, ya, adalah orang-orang yang anil lagwi mu'ridun, ya, orang yang meninggalkan, ya, perkataan dan perbuatan yang tidak ada faedah di dalamnya, yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Nah, itu golongan ketiga yang mewarisi surga Firdaus. Pokoknya amal-amalan yang anfaidah, ya, kalau bahasa sekarang kan anfaidah itu, ya, yang nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya, nggak ada kebaikan sama sekali dari perkataan dan perbuatan, ditinggalkanlah seperti itu. Ya, misal ke pasar, ya, kemudian tiba-tiba ada orang gerombolan, nggak usah dideketin, sudah, ya, pulang aja langsung. Karena kalau jenengan mampir nyapa nanti terdapat majelis ghibah di dalamnya, gitu ya. Nah, kalau ada waktu yang itu bisa digunakan untuk banyak ibadah, ya, tapi kemudian kita gunakan untuk hataman drakor, gitu ya. Nah, ini ditinggalkan. Gak apa-apa nonton drakor, tapi waktunya mungkin ya tidak lama dan jangan sampai melalaikan dari ibadah. Gitu. Karena al-aslu fil muamalah halal, asal di muamalah itu dibolehkan, kecuali ada yang mengharamkan. Nonton drakor nggak masalah, ya, selama kita bisa jaga sholat, selama kita bisa melakukan aktivitas rumah, gitu ya. Karena memang ya di dalam drakor mungkin ya ada hiburan, ada juga pelajaran, gitu ya. Yang nggak boleh adalah kalau kita hataman, gitu ya. Hataman Quran, jangan hataman drakor, gitu ya. Kemudian yang keempat, ya, walladzina hum mutahhiruna linufusihim wa amwalihim, yaitu golongan yang keempat, orang-orang yang menyucikan diri mereka dan harta mereka biada'i zakati amwalihim ala ikhtilafi ajnasiha, dengan cara menunaikan zakat
dan memberikan kepada 8 golongan penerima zakat. Ya. Jadi kalau harta kita ini sudah mencapai nisab, ya. Jadi zakat itu memang ada ketentuannya, tidak semua orang bisa bayar zakat. Ya. Dia harus hitung gajinya ini, misal lebih dari 7 juta setiap bulan, nah, maka sudah wajib bayar zakat. Bayar zakatnya setahun sekali, gitu ya, Masya Allah. Dan lebih murah, lebih ringan dibandingkan bayar pajak, gitu ya. Nah, kalau kita kemudian menunaikan zakat, berarti kita sedang menyucikan diri kita, menyucikan harta kita. Ya, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim. Ya, bahkan zakat itu harus dipaksa. Ya, dengan kata-kata khudh, ambillah, ya, dari harta-harta mereka, ya, sebagai penyuci. Ya, karena orang kalau banyak uang itu, ya biasanya lupa sama Allah dan seringnya lupa sama Allah. Orang yang banyak uang itu seringnya jadi sombong, gitu ya. Orang yang banyak uang itu seringnya dia memandang orang sebelah, gitu. Maka supaya kita tidak ada rasa sombong, tidak lupa sama Allah, berzakat. Ustadz, saya belum termasuk orang yang mengeluarkan zakat, Ustadz, maka bersedekah. Ya. Dan kalau bisa sedekahnya setiap hari. Kenapa? Karena setiap hari juga ada 2 malaikat yang mendoakan. Di setiap subuh, ya, itu ada 2 malaikat yang mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak itu ganti, ya Allah, balasan yang berlipat ganda. Kemudian doa yang kedua, malaikat, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah orang yang bahil, yang pelit, nggak mau sedekah hari ini, talafan, kerusakan, kebangkrutan. Ya. Jadi sedekah itu setiap hari. Kalau nggak bisa sedekah ke masjid, ya minimal kita punya celengan. Ya, celengan, ya, Salimah punya celengan, gitu ya. Kemudian kotak amal atau di najis yang lainnya. Atau kita nyelengi tabungan, bukan tabungan ya, nyelengi kotak infak di rumah itu minimal setiap hari, ya 1.000, 2.000, supaya kita nggak kena doanya malaikat, yaitu orang yang pelit, orang yang nggak mau infak, nanti dapat bangkrut, gitu ya. Kemudian golongan kelima, ya, walladzina hum li furujihim hafizun mimma harramallahu minaz zina wal liwat wa kullul fawahish. Ya. Jadi golongan yang kelima ini agak panjang, ya. Sampai 3 ayat, ya. Ayat 6, 7, 8 itu membahas tentang golongan yang kelima. Golongan yang kelima yang mewarisi surga Firdaus adalah golongan yang menjaga kemaluannya dari apa-apa yang diharamkan Allah, berupa zina, ya, atau liwat. Ya, liwat itu, ya, melakukan hubungan, ya, tidak pada tempatnya, ya, atau waqulul fawahish, ya, atau homoseksual, lesbian, dan sebagainya. Masya Allah. Jadi jelas, ya, di ayat ini sangat-sangat menentang LGBT. Karena LGBT ini penyakit, ya, penyakit menular. Sehingga hati-hati kalau ada orang yang kena LGBT, dia akan menular. Dan dijelaskan di tafsirnya, illa ala zaujatihim, ya, kecuali, ya, kepada pasangan kita, ya, au ma malakat aymanihim minal ima, atau kepada budak hamba sahaya yang kita miliki, tapi sekarang sudah tidak ada, ya, ya. Fala lauma alaihim wala haraj fi jima'ihinna wal istimta' bihinna. Maka kalau menyalurkan pada tangan itu, maka halal, mendapatkan pahala, ya. Sampai dalam hadis katakan, ya, orang yang ibadah dengan
pasangannya itu, kata Rasul, mendapatkan pahala. Sampai Rasul mengatakan, kalau seandainya kamu melakukan keharaman, maka kamu dapat dosa. Maka ketika kamu melakukan kehalalan hubungan dengan pasanganmu, maka kamu pun dapat pahala. Masya Allah, luar biasa Islam ya. Kemudian, faman talabat at-tamattu' bi ghairi zaujatihi au ammatihi, maka barang siapa yang mencari di luar itu, ya, artinya dia berzina, ya, fahuwa minal mujawizin al-halal ilal haram, maka dia termasuk orang yang melanggar hukum Allah, ya. Waqad arrada nafsahu li'iqabillahi wa sukhtihi, dan dia telah ya menampakkan dirinya atau dia telah menyetorkan dirinya untuk mendapatkan azabnya Allah dan mendapatkan murkanya Allah. Ya, maka orang yang LGBT itu langsung diiqab sama Allah, langsung diadab sama Allah. Ya, kena penyakit AIDS, kena penyakit HIV. Maka HIV AIDS itu adalah adabnya Allah bagi pezina. Ya, sehingga kalau ada broadcast WA, hati-hati nanti kena percikan darah dan sebagainya, nggak bisa. Saya pernah tanya ke dokter itu ya, dan pernah ngobrol salah satu jamaah, AIDS itu hanya bisa ditularkan dengan zina. Ya, maka AIDS itu adalah adabnya Allah bagi pezina. Insyaallah gitu ya. Meskipun saya juga punya kenalan survivor, HIV survivor ya, dia penyakit AIDS tapi dia masih bisa selamat karena dia hijrah, Masya Allah. Ya. Tapi dia harus minum obat seumur hidup, gitu ya. Dan kalau ada orang kena AIDS atau HIV, jangan dijauhi, mereka nggak akan menulari kecuali hubungan badan atau zina, ya. Justru mereka itu butuh kita, ya, harus dibimbing, diarahkan, karena bisa sembuh kalau mereka taubat. Ya. Dan itu sudah terbukti, Masya Allah. Golongan keenam ya yang menjadi pewaris surga adalah walladzina hum hafizuna likulli ma tamanu alaihi. Itu orang yang menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Amanah itu bisa berupa jabatan, ya dipercaya sebagai Pak RT, ya dijaga amanahnya. Atau menjadi amanah menjadi seorang ibu, maka dilaksanakan amanah ibunya. Ya. Gimana amanah seorang ibu? Ya dia harus perhatian dengan anaknya, ya. Amanah sebagai seorang istri, ya harus perhatian dengan suaminya, ya. Amanah sebagai seorang guru, ya harus amanah dengan tanggung jawabnya. Amanah sebagai pekerja harus amanah dengan kerjaannya, sehingga ketika kerja jangan main HP, ya. Karena kita sudah digaji sama perusahaan, ya. Digaji sama perusahaan, maka waktu kita sudah dibayar. Oleh karena itu jangan main HP. Orang yang main HP kita bekerja itu tidak menjaga amanah. Muwaffuna bikulli ahudihim, dan mereka itu menjaga janji-janjinya. Nah, ya kalau punya janji harus ditepati, karena janji itu adalah hutang. Ya, janji adalah hutang. Maka jangan sampai mudah berjanji, ya. Karena kalau janji itu harus ditepati. Dan kemudian golongan ketujuh yang terakhir adalah walladzina hum dawimuna ala adai salatihim fi awqatiha, orang yang menjaga salat tepat waktu. Karena Rasulullah ayu amalin habbu ilallah, amal apa yang dicintai Allah, Rasul menjawab as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Tidak mudah mengulur atau menunda-nunda sholat, ya, Masya Allah. Ala hayatiha al-masyru'ah, kemudian sholat sesuai dengan syariatnya, sesuai dengan rukunnya, ya, syaratnya. Al-waridah ali Nabi SAW, yang mana pelaksanaannya itu sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Ya. Kalau ketika sholat itu tidak ada yang namanya ketika salam yang buka salam assalamualaikum, assalamualaikum, itu tidak diajarkan, ya, maka jangan dipraktekkan. Ketika rukuk itu yang dipegang adalah lutut, maka jangan sampai megang ke bawah. Ya. Ketika rukuk itu harus lurus punggungnya, jangan sampai bengkok punggungnya. Nah, itu yang dimaksud kita sholat mengikuti ajarannya Rasulullah. Ya.
Kalau sholat itu harus benar niatnya, niat. Kalau sholat itu harus duduknya iftirash, duduk tawarruk, maka kita lakukan itu. Ya. Alladzina haula'il mu'minun humul warithunal jannah, maka itulah ciri-ciri orang yang mewarisi surga. Alladzina yarithuna a'la manazil jannah wa awsatuha. Dan yang mereka orang-orang yang mewarisi surga paling tinggi, ya, yaitu surga Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya, la yanqati' na'imuhum, yang mana nikmatnya itu tidak pernah terputus. Maka dunia ini bukan tempat tinggal kita, ya, ibu-ibu. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dunia adalah tempat meninggal kita. Oke, kita sepakati, ya. Dunia bukan tempat tinggal kita, tapi tempat meninggal kita. Tempat tinggal kita di mana? Di surga. Karena nenek moyang kita Adam itu berasal dari surga, ya. Maka kita harus kembali ke surga, ke rumah kita. Sehingga jangan sampai kita kemudian kerasan di dunia. Ya. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia itu sebagai orang yang asing. Ya, jangan sampai kerasan di dunia. Karena dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal yang pasti akan kita tinggalkan. Insyaallah ini tafsir dari surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11, sampai dari tafsir As-Sa'di. Mudah-mudahan bisa memberikan ilmu kepada kita dan bisa kita amalkan dan bisa merubah, ya, merubah pemikiran kita, merubah pemahaman kita menjadi lebih baik setelah ini. Semoga bermanfaat. Qulu ma tasma'un. Berikan kepada Ustazah Ami, barangkali setelah ini ada sesuatu yang kita diskusikan, bisa bertanya, konsultasi. Baik, Ustaz Adin, jazakumullah khairan kasir atas ilmunya, atas tausiah-tausiahnya, dan Masya Allah kita jadi supaya lebih bersemangat lagi untuk meraih surga tertinggi, yaitu surga Al-Firdaus. Alhamdulillah di sini ada 2 penanya yang sudah masuk di chat. Masih ada 1 kesempatan penanya, monggo barangkali ada yang langsung bertanya pakai mic. Sambil nunggu pertanyaan yang ketiga, baik saya bacakan pertanyaan yang pertama dari Bu Risnandar. Bedanya iri, dengki, dan hasad. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, kita tidak pada dari perbedaan istilah, kita lebih kepada esensinya. Paham saya, yang namanya iri, dengki, ya, hasad itu sama. Jadi hasad itu bahasa Arab, bahasa Arabnya dari dengki, gitu ya. Kemudian juga hasad itu ya termasuk iri, seperti itu. Ya, sehingga sama semuanya, ya. Dan ini adalah sifat yang harus dijauhi, ya. Tapi kalau kita membedakan iri dan dengki, ya, karena hasad itu kan artinya dengki, hasad itu juga artinya iri, ya. Mungkin iri itu yang paling nemen, ya, itu dengki, gitu ya. Karena kalau orang sudah dengki, itu semua yang dilihat pasti buruk, gitu ya. Nggak ada kelebihan, ya, nggak ada hal yang baik, ya, itu kalau dia dengki. Ya, mudah-mudahan menjawab. Allah a'lam bishawab. Intinya adalah mari kita tinggalkan sifat iri dan juga sifat dengki. Baik, jazakumullah Ustaz atas jawabannya. Semoga Bu Risnandar bisa puas, atau kalau misalnya tidak puas dengan jawaban Ustaz Adin, nanti bisa diskusi lebih lanjut. Baik, pertanyaan yang kedua dari Bunda Ami Zahra, cara menghitung
gaji bersih ya. Cara menghitung zakat gaji ya, apakah dihitung dari gaji bersih kemudian dipotong ini itu gimana Ustaz rumusnya? Baik, pertanyaan yang bagus ya. Zakat itu memang pelaksanaannya ada syarat dan ketentuan berlaku ya, sehingga tidak semua orang bisa zakat. Yang dihitung apa? Yang dihitung adalah gaji bersih. Gaji bersih. Ya, setelah dipotong kebutuhan, dipotong hutang dan sebagainya gitu. Kemarin kita pernah mengadakan kajian dengan ahli fikih gitu ya. Meskipun memang ada beberapa pendapat yang mengatakan ya pokoknya gaji kotor pun boleh dizakati. Karena kalau nggak gitu kita nggak akan zakat-zakat gitu ya. Jadi ada nisabnya, ada haulnya. Harus dibedakan, nisab itu minimal kita kena zakatnya. Minimal kita bisa berzakat itu ya seperti 85 gram emas. Harga gram emas berapa Ustaz? Ya artinya selama setahun Ustaz Adin sinyalnya kita doakan mudah-mudahan segera kembali. Terpental ya Mbak ya. Terpental ya Ustaz Adi. ya mohon maaf. Saya lanjutkan. Jadi zakat itu menurut pendapat yang saya pilih adalah dia harus dari uang yang betul-betul tidak ada di dalamnya kebutuhan dan sebagainya. Jadi gaji bersih gitu ya. Minimal kalau dihitungnya itu gaji di atas 6 juta itu selama setahun ya, maka dia wajib zakat ya. Zakatnya adalah 2,5% dari jumlah gajinya itu. Insyaallah itu Sudami mudah-mudahan bisa menjawab. Baik Ustaz. Pertanyaan terakhir, hati-hati sama suuzon itu beda-beda tipis ya Ustaz. Terus cara menghilangkan suuzon tuh bagaimana?
Gimana? Cara menghilangkan suudzon. Kemudian antara hati-hati sama suudzon itu beda-beda tipis ya, Ustadz. Itu katanya. Iya, hati-hati dengan suudzon ya. Heeh. Jadi kalau suudzon itu beda dengan khawatir ya. Khawatir itu jaga-jaga, ya, hati-hati. Dengan ada memang kadang orang yang suudzon ya karena niatnya hati-hati. Ada orang yang suudzon yang memang dia suudzon. Dia nggak suka gitu sehingga suudzon ya. Artinya cara menghilangkan suudzon itu dengan kita kemudian husnudzon. Ya. Kita harus punya baik sangka. Ya, maksudnya apa? Ya, kita percaya, kita mempercayai, kita artinya nggak mudah curiga, gitu ya. Ya. Kalau misal ada pengemis ya, yang minta-minta, ya, kalau memang kita nggak mau, ya sudah nggak usah ngasih. Ya. Tapi jangan sampai kita kemudian suudzon, ya, gitu. Wah ini dia pura-pura ini, wah dia. Ini kan kemudian menimbulkan dosa, gitu ya. Kalau misal nggak mau ngasih, ya sudah, nggak usah ngasih tanpa ada suudzon. Karena inna ba'dadh-dhani itsmun, di antara prasangka itu ada dosa, yaitu di suudzon itu. Ya, maka jangan sampai kita kemudian berburuk sangka sehingga kemudian kita timbul rasa dengki. Ya, dengki itu karena tadi benci. Ya. Kalau orang yang husnudzon, dia percaya, dia kemudian ya nggak ada kebencian gitu ya. Dan cara menghilangkannya ya kita banyak minta sama Allah. Ya Allah, jauhkan aku dari suudzon. Ya, apalagi kalau kita kemudian dikasih ujian sama Allah, ya nggak boleh suudzon sama Allah. Ya. Karena pepatah mengatakan kullu fi'li bil hikmah. Apa yang Allah berikan kepada kita itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Kita ambil hikmahnya. Setiap peristiwa itu ambil hikmahnya. Kenapa? Karena orang yang bisa mengambil hikmah itu adalah orang yang terbaik. Yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah itu kepada orang yang dikehendakinya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang Allah berikan hikmah, dia bisa mengambil hikmah dalam setiap masalah. Faqad utiya khairan katsira, maka dia telah diberikan oleh Allah kebaikan yang banyak, insyaallah. Maka jadilah pribadi, mari kita jadi pribadi yang husnudzon, yang bisa mengambil hikmah dalam segala sesuatu. Insyaallah itu mudah-mudahan bisa menjawab. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Sudah 3 pertanyaan yang dijawab oleh Ustadz Adin. Dengan demikian berakhir sudah agenda kita pada malam hari ini. Sebelum kita tutup majelis kita, mohon Ustadz Adin berkenan untuk menyampaikan doa. Baik, mari kita mendudukkan pandangan kita. Mari kita menengadahkan tangan kita seraya berharap memohon kepada Allah Ta'ala agar doa-doa yang kita panjatkan setelah majelis ilmu ini, segala hajat kebutuhan kita Allah mudahkan, doa-doa permintaan kita Allah kabulkan. Kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, sungguhnya kami yang hadir di sini ya Allah senantiasa memohon ridhamu ya Allah. Memohon ridhamu dalam segala aktivitas kami ya Allah. Dan kami mohon kepadamu ya Allah surga ya Allah. Surga yang tertinggi itu surga Firdaus. Wa na'udzubika, dan kami berlindung kepadamu ya Allah min sakhatika,
dari marahmu ya Allah. Benar dan dari siksa neraka-Mu ya Allah. Mohon lindungi kami dan keluarga kami ya Allah. Suami kami ya Allah. Dari hal-hal yang membawa kepada kebencian-Mu ya Allah. Lindungi kami dan keluarga kami dari hal-hal yang membawa kepada kemaksiatan kepada-Mu ya Allah. Sungguhnya kami takut terhadap siksa-Mu ya Allah. Kami takut terhadap azab-Mu ya Allah. Maka lindungilah kami dan keluarga kami dari siksa api neraka. Masukkanlah kami dan keluarga kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Kumpulkanlah kami ya Allah sebagaimana Engkau kumpulkan kami di dunia. Kumpulkanlah kami telah bersama di surga ya Allah. Kumpulkanlah kami bersama orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah. Di surga kelak ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan daima. Ya Allah, berikanlah kepada kami iman. Wa qalban khashi'ah, dan hati yang khusyuk. Wa lisanan sadiqa, dan lisan yang benar, yang jujur. Wa ilman nafi'an, dan ilmu yang manfaat. Wa rizqan wasi'an halalan thayyibah, dan kami mohon kepadamu ya Allah rezeki yang berkah, rezeki yang senantiasa membawa kami dekat dan semakin taat kepadamu ya Allah. Wa syifaan min kulli da'in wa saqamin, dan kami mohon kepada Allah, kepadamu ya Allah kesembuhan. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit. Berikan kesehatan kepada saudara-saudara kami yang sakit ya Allah. Rabbana tawaffana muslimin ya Allah, fatkanlah kami dalam keadaan muslim ya Allah. Walhiqna bis salihin, kumpulkanlah kami dengan orang-orang yang saleh ya Allah. Pertemukanlah kami dengan teman-teman yang saleh ya Allah. Kumpulkanlah kami dalam komunitas yang saleh ya Allah. Dan mudah-mudahan Engkau wafatkan kami ya Allah di husnul khatimah, dengan akhir yang husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa menambahkan kepada kita keimanan dan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dikumpulkan dengan orang-orang yang saleh, dikumpulkan di dunia dan juga dikumpulkan kelak di surga dan masuk di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasir Ustadz Adin atas nasihatnya, atas tausiahnya, dan juga doa-doa serta motivasinya kepada kita semua. Semoga menjadi amal jariah Ustadz dan kita bisa berjumpa kembali di taman surga berikutnya. Jazakumullah khairan kasir juga kepada para bunda dan juga para hadirin yang telah menyempatkan waktu sampai detik ini. Kami dari Salimah Waru mohon maaf jika ada kekurangan selama acara pada malam hari ini. Kita tutup dengan membaca istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka adalah pewaris surga, manusia yang disayangi Allah. Alangkah indah bila hati mengerti.